Yo, halo Wiburs semua. Berkumpul lagi di channel kesayangan kita, Birunime. Spesial buat para Wiburs, kali ini kita akan melanjutkan alur dari cerita anime yang berjudul Nanatsu no Taizai atau 7 Dosa Mematikan bagian kedua. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. By the name Iyokoso. Setelah sebelumnya King yang merupakan anggota dari Seven Deadly Sins ada bersama Guild Thunder, sekarang adalah cerita mengapa Ban terhubung dengan King. Suatu waktu di masa lalu, jauh sebelum peristiwa meninggalnya Zaratras, Ban melilingi sebuah hutan misterius. Dan akhirnya dia menemukan sebuah pohon raksasa yang dia cari selama ini. Konon katanya, di puncak pohon itu terdapat air keabadian. Ban pun memanjat pohon tersebut dan setelah sekian lama akhirnya dia sampai di puncaknya. Ban melihat cawan berisi air keabadian, namun dia ditahan oleh perempuan kecil bernama Elaine. Ternyata Elaine adalah penjaga tempat itu. Melihat tindakan Ban, Elaine dengan segera mengepaskannya jauh ke tengah hutan. Beruntungnya Ban tersangkut di dahan sebuah pohon dan berhasil selamat. Dia akhirnya mencoba memanjat pohon raksasa itu lagi dan kembali dihempaskan menjauh oleh Elaine. Ban pun tak mau menyerah. Berulang kali dia memanjat pohon tersebut meski selalu berakhir dilempar keluar oleh Elaine. Elaine sendiri heran kenapa Ban bisa berulang kali selamat dari serangannya. Dia berpikir mungkin hutan melindungi Ban. Akhirnya setelah berulang kali percobaan, Ban justru makin dekat dengan Elaine. Dan pada suatu ketika Elaine bertanya, kenapa Ban sangat ingin mendapatkan keabadian? Ban pun menjawab bahwa kehidupannya sangat membosankan dan tak memiliki arti. Dia berharap akan abadi, karena itu akan membuat kehidupannya menjadi sangat menarik. Oke, kembali ke masa sekarang. Meski ada rumor bahwa King sudah meninggal, Meliodas tetap ingin memeriksa ibu kota kematian guna mencari King. Mereka pun segera berangkat dan sampai ke sebuah desa yang kondisinya sangat mengenaskan. Di sana, Meliodas membuka kembali barnya, tapi tak ada satupun pelanggan yang datang. Sementara itu, Ban yang terhantui masa lalunya mengenai Elaine justru berjalan menyusuri desa yang tampak mati itu. Pada suatu ketika, Ban melihat gadis kecil yang sekilas mirip dengan Elaine. Dan ternyata, Elaine sudah lama meninggal. Gadis kecil yang bernama Ellen itu jatuh pingsan, dan Ban pun mencoba menolongnya. Ternyata, Ellen pingsan karena sangat kelaparan. Tiba-tiba, bocah laki-laki yang ternyata adalah kakak Ellen muncul dan meminta Ban menjauhi adiknya. Bocah itu menggertak sambil menodongkan senjata kepada Ban. Tanpa sengaja, bocah itu menikam tubuh Ban. Akhirnya, Ban pun menceramai dua anak kecil itu. Sampai secara mendadak, sebuah tombak muncul dan menembus tubuh Ban. Ya, San. Di atas tombak itu, seorang anak laki-laki kecil terbang sambil menceramai Ban. Anak kecil itu mengoyak tubuh Ban sampai tembus dan berlubang. Namun, karena Ban punya kekuatan keabadian, lukanya dengan cepat menutup seketika. Lalu, mereka pun berduel. Tak lama kemudian, Meliodas dan Diane muncul. Mereka terkejut. Anak kecil itu ternyata adalah King. Ban sendiri tak percaya, karena King yang dia kenal itu bertumbuh gemuk. Sementara, yang dia hadapi adalah bocil yang menyebalkan. Setelah itu, King dengan santai terbang menjauh meninggalkan mereka. Setelah bertemu King, mereka kembali dan ternyata Ban sangat jago memasak. Dia memasakkan masakan untuk Ellen dan kakaknya di bar milik Meliodas. Selain itu, dia juga bertanya bagaimana cara memasuki ibu kota kematian kepada mereka. Namun, Meliodas berkata mereka tak harus pergi ke sana karena King jelas-jelas tak ada di sana. Namun, Ban ngeyel karena belum yakin kalau bocil yang menyerang mereka adalah King. Makanya, dia tetap ingin memastikan dan pergi ke ibu kota kematian. Padahal sebenarnya dia punya niatan yang lain. King wa mitsukatta. 行く必要はもうなくなったろ。あれがキングなわけねえだろ。本物だって。
Dikatakan bahwa ibu kota kematian itu adalah lokasi yang sangat misterius. Tempatnya di sekitaran desa, namun cara masuknya tidaklah mudah. Konon, seseorang yang ingin pergi ke ibu kota kematian harus berjalan di sekitaran desa, sambil memiliki memori kuat tentang kematian seseorang. Akhirnya, mereka semua berjalan mengitari desa, namun tak kunjung menemukan jalan masuk ke sana. Sampai suatu ketika, Ban memikirkan sosok Elaine dan tanpa sengaja menemukan jalan yang dimaksud. Kemudian, rombongan Meliodas bergegas memasukinya. Di sisi lain, King ternyata mengamati dari tadi. Saat terbukanya portal menuju ibu kota kematian, King bergegas masuk dan akhirnya mereka semua sampai di ibu kota kematian. Di sana, Ban sekilas melihat Elaine. Maka dari itu, dia bergegas mendekati perempuan bertubuh kecil tersebut. King yang menyadari hal itu langsung terbang menyusul Ban dengan cepat. King! Nigasanai yo! Sementara itu di desa tiba-tiba muncul perempuan misterius yang menghampiri Ellen dan kakaknya. Perempuan itu adalah Ksatria kudus bernama Guila. Guila memaksa kedua anak itu untuk memberitahu cara pergi ke ibu kota kematian. Setelah nyaris menghabisi Ellen, akhirnya Guila diberitahukan caranya dan pergilah dia ke ibu kota kematian. Sedangkan di ibu kota kematian, Ban sedang mengalami konflik singkat dengan King. Akhirnya dia yakin kalau bocil di depannya memanglah King. Keduanya terlibat aksi duel yang sangat sengit. Sampai akhirnya Ban mengetahui kalau Elaine adalah adik dari King. Ban sendiri ingat, Elaine dulu pernah mengatakan kalau dia punya kakak laki-laki yang pergi meninggalkannya selama 700 tahun. Dan orang itu ternyata adalah King. お前の兄貴を探して連れ戻すんだよ。いつかも言ってたろ。 Sementara itu, pasca Seven Dilations di Vietnam mengkudeta kerajaan, King memutuskan kembali ke kampung halamannya. Namun ternyata hutan tersebut telah habis terbakar. Begitu juga dengan Elaine yang juga telah meninggal oleh sebab kekacauan itu. Akhirnya King menyadari sesuatu, bahwa keabadian Ban pasti berasal dari air yang dijaga oleh adiknya. Maka dari itu, dia memutuskan untuk menghabisi Ban. King berhasil menikam Ban, dan dengan sihirnya, tombak yang menikam Ban bisa membuatnya membeku menjadi kristal. Sebelum seluruh tubuhnya menjadi kristal, Ban mengingat kenangannya bersama Elaine. Ternyata, dia menghabiskan waktu bersama Elaine selama 1 minggu, dan belum berhasil meminum air keabadian. Dalam kurun waktu itulah, keduanya mulai saling jatuh cinta. Pada saat itu pula, mendadak hutan terbakar begitu dahsyat. Sesosok iblis api raksasa muncul dan membakar habis hutan tersebut. Elaine meminta Ban lari, tapi Ban justru maju untuk menghadapi iblis raksasa tersebut. Dengan senjatanya, Ban berhasil mengambil jantung iblis itu dan mengira telah menghabisinya. Namun, menurut Elaine, iblis itu memiliki lebih dari 1 jantung. Iblis itu pun segera melancarkan serangan yang melukai Ban, sekaligus Elaine dengan sangat parah. Keduanya sekarat, sehingga Elaine meminta Ban meminum air keabadian. Namun Ban menolaknya dan meminta Elaine saja yang meminumnya. Elaine memasukkan air keabadian itu ke mulutnya, namun bukannya menelannya, Elaine malah memberikannya secara paksa kepada Ban. Dan setelah mendapatkan keabadian, Ban langsung menghabisi iblis api itu. Memori itu berakhir setelah tubuh Ban sepenuhnya menjadi kristal. Dan King tampak puas dan pergi menjauh. Namun secara mengejutkan, sosok Elaine muncul dan membebaskan Ban. King terkejut mengapa Elaine melakukannya. Terlebih lagi, King tak bisa sepenuhnya melihat sosok Elaine, sementara Ban dengan jelas dapat melihatnya. Elaine mengatakan, ibu kota kematian adalah di mana seseorang bisa bertemu dengan yang sudah meninggal, jika ikatan keduanya sangat kuat. Pada kesempatan itu pula, King akhirnya menyadari yang sebenarnya dan merasa bersalah. Di sisi lain, Meliodas dan rombongan dihatang oleh Guila dan terjadilah pertarungan dahsyat yang menggambarkan ibu kota kematian. Menyadari serangan itu, Ban berniat membantu Meliodas. Namun, Elaine bertanya kenapa Ban sampai datang ke ibu kota kematian. Ban mengatakan dia hanya ingin bertemu dan mengatakan kalau suatu saat Elaine akan dia dapatkan.
Hal itu dilakukan Ban karena di masa lalu setelah menghabisi iblis api, Ban telah mengatakan sesuatu karena Elaine telah meninggal. エレイン、いつか必ずお前を最後まで言わせろよ。 Akhirnya Ban muncul dan membantu Meliodas serta Diane melawan Guila yang ternyata sangat kuat sekali. Mereka semua kewalahan menghadapi perempuan itu. Sampai akhirnya setelah disadarkan oleh arwah adiknya, King muncul di pertarungan dan membantu mereka semua. Pertarungan dahsyat akhirnya terjadi di sana. Dan akhirnya Meliodas berhasil mengusir Guila dari ibu kota kematian. あなたが誰より優しいことを力を発揮できるから私は知っているしまったフルカウント Ternyata hanya kesadaran Guila yang datang ke ibu kota kematian, sedangkan tubuhnya ada di luar. Akhirnya Meliodas dan rombongan kembali ke dunia luar dan mengikat Guila yang belum sadarkan diri. King akhirnya memutuskan untuk kembali ke sisi Seven Deadly Sins. King lantas memberitahu bahwa muncul sekelompok orang dengan julukan generasi baru. Mereka adalah para kesatria yang mendapatkan kekuatan kudus dalam waktu yang singkat. Guila adalah salah satu dari para generasi baru tersebut. King mengatakan, jika ingin mengalahkan kesatria kudus, maka mereka harus menggunakan harta sakral mereka masing-masing. Sayangnya, pasca insiden 10 tahun lalu, Meliodas menjual harta sakralnya agar bisa membuka bar. Sedangkan harta sakral Ban dirampas saat dia di penjara. Harta sakral Diane juga menghilang, entah kemana. Dan sejak saat itu, dimulailah misi untuk mencari harta sakral mereka. 3人とも神器はどうしたの？盗まれた。投獄された時にね。売った？店の資金がかかっちゃってなくしちゃったものはしょうがないよ。どっちにしろこれからは神器探しも必要になるよ。 Sementara itu, terjadi keributan di sebuah wilayah. Orang-orang barbar melakukan penyerangan membabi buta. Dan saat itulah Gilthander muncul dengan kesatria kudus yang lain yang bernama Hauser. Dengan mudah, keduanya mengatasi situasi tersebut dan mengalahkan pasukan barbar. Sedangkan di istana, kesatria kudus agung saat ini yang bernama Dreyfus mengklaim mendapatkan mandat dari raja untuk sesegera mungkin melakukan perang suci. Dan hal tersebut disambut penuh semangat oleh semua kesatria. 約束しよう。我ら二大聖騎士長が皆聖戦に備えよう。剣を研げ。 Setelah itu, mereka berkumpul untuk membahas langkah-langkah rencana mereka. Gilthander kemudian muncul dengan Hauser setelah menghabisi pasukan barbar yang tadi. Gilthander mengatakan bahwa King telah mengkhianatinya dan bergabung dengan Seven Deadly Sins. Sementara itu, Hauser penasaran apakah Seven Deadly Sins memang sehebat itu. Akhirnya, Dreyfus mengatakan bahwa sebuah kerajaan sekuat Leones bernama Danavor hancur dalam sekejap ketika Meliodas kehilangan kendali atas amarahnya. Berdasarkan informasi itu, maka diputuskan bahwa Seven Deadly Sins adalah masalah serius untuk ditangani. Kemudian Hauser lantas pamit dan ingin bertemu dengan para generasi terbaru. Ternyata, para generasi terbaru bisa tercipta karena meminum darah iblis yang diperangkap. Saat itu ada dua kandidat yang siap meminum darah iblis. Mereka adalah Tuigo yang pernah dikalahkan Meliodas dan Jericho yang pernah ditelanjangi Ban. Keduanya meminum darah iblis, namun hanya Jericho yang selamat. Sementara Tuigo meledak setelah meminumnya. Di sisi lain, rombongan Meliodas sampai di sebuah kota, dan ternyata harta sakral milik Diane ada di tempat itu. Untuk mendapatkan kembali, mereka harus mengikuti sebuah turnamen pertandingan yang tengah diselenggarakan. Ternyata di turnamen itu ada juga kesatria kudus yang ikut serta, yaitu Hauser. Dia sempat curiga dengan munculnya orang-orang yang dicurigai sebagai Seven Deadly Sins. Pertandingan pun diawali dan secara misterius muncul seorang perempuan yang memakai baju Elizabeth. Perempuan itu maju ke arena dan mengalahkan peserta bernama Griamor yang rupanya adalah bawahan Hauser. Setelah penutup kepalanya dibuka, ternyata perempuan itu adalah Diane yang secara ajaib bisa mengecil. Sedangkan Elizabeth ternyata sudah berubah menjadi jauh lebih kecil. Dan selama ini dia bersembunyi di belah dada milik Diane. 待って
姿は一体どうしてそんな大きさになっちゃったの？キング。エリザベス様は一緒じゃないの？驚キング! Penyebab keduanya mengecil adalah jamur sihir yang mereka temukan saat menjelajahi hutan. Kemudian King maju ke arena melawan kakek-kakek yang tak sengaja mendaftar saat mabuk. Namun King tanpa senjata sangatlah lemah dan dia bisa dengan mudah digalakkan oleh kakek tersebut. Kemudian giliran Meliodas dan Ban tampil untuk berduel. Ternyata pertarungan seru mereka sangat menegangkan. Saking serunya sampai-sampai arena rusak parah. Keduanya saling beradu jotos sampai babak belur. Akhirnya Ban menggunakan kemampuannya untuk menyedot energi lawan. Meliodas kehabisan tenaga, sementara Ban melancarkan pukulan pamungkasnya. Arena pun bergetar hebat, sampai debu berputaran di mana-mana. 団長のが俺の中に流れ込むこの感覚、俺と団長二人のパワーを乗せた拳の味をよ。Namun anehnya, begitu debu menghilang, Meliodas sudah berdiri dengan gagah. Sedangkan Ban terhempas jauh menerjang bebatuan. Ternyata ketika tinju Ban mengenai tubuh Meliodas, tanda hitam di dahinya muncul lagi. Dan dalam sekejap, Meliodas meremas tangan Ban dan melemparkannya menjauh. Pertarungan seru itu pun akhirnya dimenangkan oleh Meliodas. Pertarungan berikutnya adalah antara Diane melawan Hauser. Setelah duel yang biasa-biasa saja, Diane keluar sebagai pemenangnya. Pertandingan selanjutnya adalah Meliodas melawan kakek tua yang mengalahkan King. Ternyata si kakek bisa menggunakan sihir api dan dia berasal dari Danafor yang pernah dihancurkan secara tak sengaja oleh Meliodas. Si kakek melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Meliodas yang semuanya menyambarnya. Namun ketika serangan terakhir dilakukan, Meliodas mengibaskan tangannya dan dalam sekejap melenyapkan serangan itu. Dia mengatakan dosa terbesarnya adalah tak bisa menyelamatkan Danafor. Maka dari itu, dia akan berusaha menyelamatkan yang bisa masih diselamatkan. Si kakek pun tersentuh dan akhirnya mengaku kalah. Meliodas, さっきの言葉を信じてよいのじゃな。ああ、よかった。わしはお前さんのそのが流れた。それでもわしは嘘と信じなかった。わしの負けじゃ。よって準決勝2組目の勝者はメリオダス。 Pertarungan berikutnya antara Diane melawan Meliodas. Pada kesempatan itu, Diane meluapkan amarahnya kepada Meliodas yang mesum dan dituduh hobi selingkuh. Duel mereka berlangsung singkat karena mereka merasakan sesuatu yang sedang mendekat. Mereka pun berhenti bertarung, sementara para penonton mulai marah karena keseruannya terhenti. Dengan tiba-tiba, Meliodas mengungkap identitas yang sesungguhnya. Kemudian, anggota Seven Dalitions yang lain naik ke arena. Setelah Meliodas mengatakan siapa mereka sebenarnya, seketika itu juga Meliodas berkata bahwa dia akan menguasai kota, sekaligus meminta warga untuk pergi. Warga pun panik dan melarikan diri. Namun ternyata usaha Meliodas gagal. Serangan yang dirasakan Meliodas sudah datang lebih cepat dari dugaannya. Puluhan bola api muncul dari langit dan menghujani kota tersebut. Ketika sebuah bola api raksasa nyaris menerjang arena beserta ratusan orang yang ada di sana, dengan mudah Meliodas menghancurkan bola api tersebut. Evakuasi besar-besaran langsung segera dilakukan. Bahkan Hauser yang merupakan kesatria kudus sekalipun membantu jalannya evakuasi. Para kesatria kudus generasi baru datang menggunakan ikan pari yang bisa terbang. Dan mereka semua langsung berusaha menyerang anggota dari Seven Deadly Sins. Jericho yang sudah memiliki kekuatan kesatria kudus langsung mencari Ban dan menikamnya. Ban sendiri lupa dengan perempuan itu karena Jericho memang penampilannya sudah berbeda. Duel keduanya pun tak terhindarkan. Dan ternyata setelah mendapatkan kekuatan kudus, Jericho menjadi sangat berbahaya.
弱い自分を少しでも強く見せようとしていたからだ。この責任は取ってもらうぞ。Sementara itu, Meliodas berhadapan dengan Guila yang juga sangat merepotkan. Meliodas menerima serangan ledakan bertubi-tubi, yang mana serangan itu membuat tubuhnya terlempar ke udara, serta bertabrakan dengan tubuh Ban yang juga terhempas oleh serangan Jericho. Di sisi lain, saat mencari harta sakralnya, Diane justru terperangkap ke dalam sebuah retakan tanah yang sangat dalam. Sementara itu, tubuh Elizabeth secara mengejutkan berubah kembali ke ukuran normalnya, sehingga dia gak pakai baju sama sekali. Beruntungnya saat itu salah satu ksatria kudus yaitu Veronica bersama pendampingnya yaitu Griamor menemukannya dan memberikannya pakaian. Ternyata mereka memiliki hubungan yang sangat dekat, sehingga Veronica berusaha mengajak Elizabeth kembali ke kerajaan. Namun tentu saja Elizabeth menolak. この命に変えてエリザベスは俺が守る。 Setelah adu bacot yang cukup lama, Veronica mengeluarkan sebuah kristal yang pernah diberikan oleh atasannya yaitu Hendrickson. Disebutkan bahwa kristal itu dapat merangkap Meliodas yang memiliki jiwa iblis di dalamnya. Dan benar saja, Meliodas yang masih pingsan langsung tersedot ke dalam kristal itu. Roscoe, Basra, Merushito. Veronica dan Elizabeth kembali beradu mulut, sampai tiba-tiba Guila dan Jericho muncul. Mereka semua malah saling adu mulut, dan hal itu membuat Elizabeth punya kesempatan untuk mengambil kristal di tangan Veronica, dan berlari menjauh dari mereka. Melihat hal itu, Veronica lalu mengejar Elizabeth dan meninggalkan Griamor yang menahan Guila dan Jericho. Namun, Guila ternyata sudah menyiapkan perangkap ledakan yang seketika itu aktif di sekitar Veronica dan Elizabeth. Keduanya terkena ledakan, tetapi kondisi Veronica lebih parah. Griamor datang di tempat itu dan melihat keadaan Veronica yang sudah sangat sekarat. Saat itu pula, Veronica memberi perintah terakhir untuk Griamor, yaitu untuk melindungi Elizabeth. Namun, masalah belum selesai. Karena Jericho dan Guila telah bebas dari segel yang diciptakan oleh Griamor. Dan kini mereka berdua berada tepat di hadapan Elizabeth. Pada saat itu pula, energi kelam muncul dari kristal yang menahan Meliodas, bahkan sampai membuatnya retak. Kristal itu kemudian meledak dan muncullah Meliodas yang diselimuti kegelapan. Tanda hitam muncul di dahinya, bahkan hampir di sekujur tubuhnya. Oke, terima kasih buat para wiburs yang sudah nonton sampai akhir. Semoga enjoy, jangan lupa bahagia. See you again and bye-bye.